warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Mojokerto 2, Ibu Nurul Kurniawati SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Mojokerto 1, Ibu Diana Rahayu SPD, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi program Guru Bergerak Budaya Positif, yaitu pada hari Rabu 25 Oktober 2023 yang bertempat di SDN Mojokerto 2 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta March Member. Yang ketiga, sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Mojokerto 2. Acara yang keempat, acara inti diseminasi program Guru Bergerak tentang budaya positif. Acara yang kelima, doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Member, kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri
Acara berikutnya, acara yang ketiga adalah sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Mojodoni 2 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nunung Kurniawati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada para guru yang hadir dalam diseminasi program guru penggerak di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena saya meminta waktu kerja dengan yang seharusnya di jam seperti ini dengan masih berkutat dengan administrasi kelas tentang penilaian harian yang sudah dengan lakukan selama 1 hari tadi. Tetapi waktu dengan saya sita untuk mengikuti kegiatan diseminasi oleh guru penggerak saya, dan kebetulan hari ini Bu Wiwin harus melaksanakan tugas melaksanakan diseminasi praktek budaya positif. Kedua kalinya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di lembaga SDN Mojodoni 2. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dari SDN Mojodoni 1 yang sudah memberikan izin kepada dewan gurunya untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Tak lupa mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar senantiasa kita mendapatkan limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita terselamatkan dunia akhirat. Selanjutnya saya ucapkan semoga kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua, baik yang belum CGP ataupun yang sudah CGP ataupun yang masih semua, karena diharapkan nanti UWI bisa memberikan dampak kepada lingkungan sekitar, tidak hanya di sekolah itu, tetapi yang paling utama adalah di sekolah sendiri. Selanjutnya kegiatan ini juga diharapkan supaya para ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang sudah PNS maupun P3K, diharapkan mau mengikuti guru penggerak, program guru penggerak, karena di sana akan menambahkan ilmu bagi kita. Bukan berarti ketika kita mengikuti guru penggerak tugas kita akan semakin menumpuk dan tidak bisa diselesaikan. Tidak. Pasti dan saya yakin siapa-siapa yang nantinya bisa menjadi guru penggerak pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena ketika sudah menjadi guru penggerak akan banyak nilai positif, akan banyak vibes positif, kalau sekarang istilahnya seperti itu. Jadi,
Dan saya juga mengharapkan Bu Wiwin sebagai CGP di Angkatan 9 mampu menggerakkan temannya, mampu memberikan dampak positif kepada sekitarnya ataupun teman sejawatnya, supaya kita semua bisa menjadi guru yang tergerakkan, Bu Wiwin yang menggerakkan, kita sebagai yang tergerakkan menuju Indonesia yang bergerak lebih baik. Untuk bagaimana isi dari diseminasi hari ini, saya kira Bu Wiwin lebih tahu karena beliau yang akan memaparkan. Saya sebagai kepala sekolah, insya Allah akan memberikan dukungan penuh, baik sarana, prasarana maupun dukungan psikis mental. Sebetulnya kalau boleh dibilang, Bu Wiwin ini sudah lebih dari cukup. Cuma terkadang namanya manusia ada rasa tidak percaya diri. Padahal setiap manusia punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi Bu Wiwin tidak perlu minder, tidak perlu berkecil hati. Anda sudah selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain, sehingga apa yang sudah dengan lakukan bisa menjadi pendorong, bisa menjadi motivator untuk diri dengan sendiri, supaya mau dan mampu untuk memberikan dampak kepada teman-teman yang lain. Pesan saya sebagai kepala sekolah, semoga teman-teman yang lain pun mau mengikuti dia. Tidak usah kecil hati, saya cuma ketinggalan, gak enak ikut-ikutin nanti jadi kepala sekolah. Ilmunya yang kita perlukan. Negara sedang butuh manusia-manusia yang mau bergerak. Karena 2 tahun yang lalu kita terkena COVID, sudah 2 tahun berlalu pula, pembelajaran tidak maksimal. Maka dari itu mari kita sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan ikhlas, dengan lancar. Semoga ilmunya juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya itu dulu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman guru yang sudah mau menghadiri undangan diseminasi dari CGP Bu Wiwin dalam rangka memaparkan tentang budaya positif. Semoga apa yang nanti diberikan Bu Wiwin bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 72 yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara berikutnya, yaitu acara inti diseminasi program guru bergerak tentang budaya positif, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wiwin Kusmiati SPD. Kepada Ibu Wiwin Kusmiati SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 72 Ibu Nunung Kurniawati SPD, kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru semua dari SD kami, SDN Mojobumi 01, juga SDN Mojobumi 02, yang kami sangat banggakan. Pertama-tama kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang pada hari ini sudah
meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan yaitu diseminasi aksi nyata nomor 1.4 oleh saya sendiri, CGP Angkatan 9, Bapak Ibu. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu karena seharusnya Bapak Ibu semua hari ini mungkin sudah dari pagi kita mendidik mengajar anak-anak, kemudian sekarang waktunya kita untuk beristirahat atau menyelesaikan tugas lain yang ada di sekolah. Akan tetapi saya hari ini mengundang Bapak Ibu semua dalam kegiatan saya ini. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua sudah bisa berkumpul di sini di kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya melakukan atau akan melaksanakan, ini merupakan sebagian dari tugas saya, proses dari pendidikan guru penggerak, yaitu adalah diseminasi aksi nyata di sini tentang budaya positif, Bapak Ibu. Saya akan mulai untuk Bapak Ibu semua santai saja, maksudnya jangan terlalu tegang. Jika Bapak Ibu semuanya tegang, apalagi saya nanti, santai saja Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu semua di sini kita belajar bersama-sama. Bukan berarti saya berada di sini di depan, berarti saya mempunyai lebih pandai dari Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu kita di sini belajar bersama, lebih sifatnya ke sharing bersama. Kalau pengalaman mungkin saya dengan guru-guru senior jauh mungkin Bapak Ibu. Hanya mungkin saya diberi pengetahuan yang menurut saya wajib menyampaikan atau mendiseminasikan pengetahuan tersebut kepada Bapak Ibu guru semua. Baiklah Bapak Ibu guru, slide berikutnya. Nah, sebelum kita memulai kelas kita atau kegiatan seperti biasanya kalau kita di kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada kesepakatan dulu, ada kesepakatan yang akan kita buat bersama-sama. Begitu pula kegiatan hari ini kita awali dulu dengan membuat kesepakatan dulu. Kegiatan ini dari awal sampai akhir itu bagaimana? Nah, ini contoh biasanya saya misalnya ketika kegiatan boleh izin ke belakang gitu, misalnya lagi santai tapi serius gitu, misalnya lagi boleh minum dan makan snack atau camilan, boleh. Bapak dan Ibu boleh menambahkan hal lain, kesepakatan lain. Oh Bu Wiwi itu kok hanya 3 kesepakatannya, bisa ditambahin misalnya apa? Monggo Bapak Ibu, atau mungkin kesepakatan tersebut kurang Bu, tidak cocok atau ada Bapak Ibu ide lain, monggo sebelum kita memulai kegiatan kita. Monggo Bapak Ibu, atau ada masukan lain, ide lain tentang kesepakatan yang akan kita laksanakan sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Ada? Atau barangkali sudah cocok atau mau ditambahin, monggo. Atau misalnya bapak-bapaknya, Bu Wiwin boleh merokok atau tidak Bu Wiwin? Biasanya bapak-bapaknya gitu, monggo. Mungkin bapak-bapaknya mau bertanya, tapi masih di dalam hatinya, tidak bisa mengutarakan, Oh, boten, bagaimana? Apa sudah ada tambahan kita kesepakatan hari ini atau cukup? Cukup. Nah, atau bisa ditambahi jika nanti kegiatan ada yang kurang jelas, bisa bertanya, bisa ditambahi hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita membuat kesepakatan terlebih dulu ketika kita akan melaksanakan kegiatan atau ketika di kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Baiklah, berarti kita ini pas ini sudah sesuai. Monggo slide berikutnya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan biar lebih bersemangat, biasanya ada ice breaking, bukan es jus,
bukan jus es campur, bukan es breaking gini. Waldi jangan tertawa ya Waldi. Es breaking ini nyanyian. Bapak Ibu bisa mengikuti sambil bernyanyi-nyanyi biar tidak tegang Bapak Ibu sambil mengikuti nyanyian berikut. Ayo bisa dilanjut gunain suaranya gunain. Judulnya Cikini Kebun Gantian. Mungkin yang sudah sering melihat tayangan di TikTok sudah hafal ini, bisa ikut menyanyi. Kebun Gantian, hari ini kita Bapak Ibu bersama. Jika kasih Malaya, meskipun capek tapi bahagia. Jadi tadi lagunya meskipun capek tetap bahagia. Nah itu Bapak Ibu motivasi kita. Untuk apa kegiatan ini? Untuk memperdalam atau melajari, menambah pengetahuan kita. Kembali lagi itu tujuannya kembali kepada siswa kita. Tidak lain adalah untuk siswa tujuan akhirnya. Nah, jadi niatkan semua karena siswa. Insya Allah di dalam hati kalau niatnya untuk siswa tidak akan ada rasa capek. Nah, bagaimana? Apakah sudah bersemangat atau masih belum? Gini ketika saya mengucapkan guru SD Mojo dengan luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Semangat ya. Biar yang ngantuk. Coba. Guru SD Mojo luar biasa. Satu kali lagi. Guru SD Mojo luar biasa. Alhamdulillah. Berikutnya ada lagi ini kebetulan ini juga bisa masuk di topik kita juga budaya positif. Kebetulan kemarin juga kita mendapat pembinaan tentang bullying. Nah, Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah yang sering melihat di tayangan TikTok juga mungkin tidak asing dengan musik ini atau lagu ini. Ini juga kita bisa ajarkan atau terapkan di kelas kita, agar anak-anak lebih bersemangat dan juga mereka bisa mengerti kalau sesama teman itu harus bagaimana, harus rukun, kemudian tidak boleh bertengkar. Apa sih itu Bu Wiwin lagunya? Coba Bu operator, coba kita boleh sambil berdiri bergerak juga bisa Bapak Ibu, karena ini ada gerakannya. Ada gerakannya. Monggo coba berdiri semuanya biar tidak capek duduk terus. Coba ya, coba lagi. Di sini teman
lupa. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana? Sudah bersemangat? Lagi? Sudah. Baiklah Bapak Ibu, nah itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Anak-anak akan senang bernyanyi bersama dan juga ada pelajaran di dalam lagu tersebut. Oke. Kemudian lanjut Bu Nani. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke pembahasan, saya ada beberapa pertanyaan di awal atau pemantik ya. Di sini Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Bila ini terserah Bapak Ibu jawabnya, oke? Tergantung dari pribadi Bapak Ibu sendiri. Bagaimana, oke? Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Bila satu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju maupun boten Bapak Ibu? Setuju. Oke, tidak usah takut menjawabnya. Oke, ini tidak ada nanti oh ini salah, ini betul. Oke, ini dari kepribadian atau tergantung ke Bapak Ibu sendiri. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian lanjut yang kedua, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Setuju? Boleh misalnya, udah setuju Bu Wiwin, apa nanti anak-anak tergantung penghargaan dan dikasih penghargaan, anak-anak tidak meningkat motivasinya. Boleh nggih? Boleh Bapak Ibu, bebas nggih. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju? Oh, kurang setuju. Kurang setuju. Oke. Saya harap nanti setelah kita melakukan pembelajaran kegiatan ini, Bapak Ibu akan menemukan nanti, oh berarti saya yang nomor 1 itu salah. Oh, yang nomor 2 betul. Oke. Nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu akan mengetahui, oh ternyata salah, ternyata mana yang betul. Begitu nih Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu ketika sudah menyebutkan guru berperan sebagai teman bagi siswa, oh tidak setuju Bu Win, pasti ada alasan-alasan tertentu. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini pertanyaan awal atau pemantik kami atau kita. Nah, berikutnya Bu Naim. Nah, di sini budaya positif. Oke. Tentunya Bapak Ibu ketika mendengar atau budaya positif, kata budaya positif. Budaya positif perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira di Bapak Ibu guru semua itu yang terbesit atau muncul dari kata-kata budaya positif itu apa misalnya? Misalnya contohnya apa di sekolah misalnya yang terbesit dari Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit di ingatan Bapak Ibu? Misalnya tentang kebiasaan yang baik ya, misalnya kita bulan salaman, pulang, pamit lah, masuk kelas, ke kelas yang lain, permisi, atau gimana? Menurut saya itu budaya atau kebiasaan. Kebiasaan baik yang dilaksanakan untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin punya Bu Wiwin kalau menurut saya seperti ini, monggo mungkin beda pendapat tidak apa-apa. Saya budaya positif biasanya mereka jalan untuk kehidupan Bapak Ibu guru, tidak lari-larian ketika lewat di depan Bapak Ibu guru, karena saya lihat budaya anak yang seperti itu sudah mulai menghilang. Jadi budaya positif seperti itu sangat perlu dikembangkan, sangat perlu dikembangkan. Selain itu juga memanggil nama guru tidak hanya guru saja, gitu ya, dilengkapi dengan guru sampean, panjenengan, doa dan baiknya. Jika budaya seperti itu juga tetap diterapkan dengan anak.
kasih ibunya, kemudian Ibu Risma. Sangat betul sekali nih Bapak Ibu nih, budaya-budaya positif yang sekarang juga sudah mulai luntur karena sudah perkembangan zaman tentang kesopanan adab anak-anak juga sekarang sudah mulai tidak terlihat lagi seperti zaman dulu bahkan kadang ketika lewat di depan guru anak-anak sudah tidak menunduk tapi jalan seperti biasa. Betul ya Bapak Ibu. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang lain, salaman ketika bertemu dengan guru, ini juga perlu kita tanamkan lagi atau terapkan lagi atau kita biasakan lagi, lakukan pembiasaan lagi kepada anak didik kita. Karena kalau dengan tidak pembiasaan sulit ya Bapak Ibu mereka melakukan pembiasaan karena terbiasa dengan pembiasaan tersebut, lama-lama mereka akan bagaimana Bapak Ibu? Akan biasa sudah melakukan. Jadi dari awal guru dulu yang melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut. Tentunya gurunya pun harus konsisten. Ketika muridnya sudah kita untuk arahkan berbuat yang baik, gurunya juga menuntun atau menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita. Itu mengenai budaya positif. Kemudian berikutnya Bu Naim, Kak Rafa sedikit bisa. Dalam mempelajari tentang budaya positif, di sini ada beberapa konsep inti yang akan kita pelajari bersama-sama di sini. Di sini ada tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada belum ini. Dikecilkan enggak? Di ESD itu. Sebentar kita baru dulu. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya positif, di sini ada beberapa konsep inti yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian berikutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari beberapa konsep inti berikut, pastinya di Bapak Ibu sudah pernah mengenal, di sini mungkin sudah tidak asing lagi mengenai keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kira-kira dari beberapa konsep inti ini yang bagi Bapak Ibu itu masih asing atau yang baru, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Istilah yang mana yang kira-kira menurut mendengar sekarang ada seperti itu? Yang mana Bapak Ibu? Yang lain bagaimana sama? Pak Andre yang mana? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Baik, nanti kita akan bahas bersama. Berikutnya Bu Naim. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini kita sebelumnya akan melakukan sedikit permainan. Ayo bermain. Ini berpasangan dengan teman, Bagaimana itu Bu permainannya? Begini, judulnya cobalah buka. Coba Anda atau Bapak Ibu dan teman yang berpasangan, dari teman yang berpasangan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini Anda akan mengepalkan satu tangan Anda. Yang di tangan Anda ini terdapat sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, tugas teman yang di sampingnya adalah berusaha untuk membuka
Anda. Membuka kepalan tangan ini oleh teman Anda bisa dengan melalui beberapa cara, misalnya dengan membujuk, membujuk agar Anda bisa membuka, kemudian menghardik, kemudian bisa juga mengintimidasi, memarahi, menggelitik, ya bisa juga menggoda, bahkan bisa juga teman Anda menawari uang Anda. Ini tak kasih uang sebelum misalnya, ukuran Wiwin 100. Ini kasih uang, ayo dibuka gitu. Coba sekarang tangannya dikepalkan. Terserah teman yang sebelah, misalnya Bu Risma yang mengepalkan ke kanan. Kemudian bayangkan di tangan Anda ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat Anda. Pegang erat, kemudian silakan teman yang di sampingnya berusaha untuk membukanya. Silakan. Benar ada teman ya, kalau saya caranya intimidasi. Ayo dibuka, kalau nggak dibuka kan ada tangan ini saya. Bagaimana Bu? Boleh. Dengan cara intimidasi. Tapi kalau sama teman masa bisa mengintimidasi? Proses sama teman ya bisa. Bisa. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan tadi, kembali lagi, ketika mengepalkan sesuatu yang berharga di tangan kita, kemudian orang lain berusaha untuk membuka. Nah, di sini yang mana yang berpengaruh kontrol, mana yang berpengaruh Bapak Ibu? Nah, yang menentukan untuk Anda membuka atau tidak tangan Anda ini, apa tetap itu Anda yang mengontrol atau kontrol dari teman atau orang lain? Apa tetap dari diri sendiri atau dari orang lain, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Dari diri, tetap dari diri sendiri. Yang memegang kontrol adalah kita sendiri. Kita mau apa tidak membukanya itu dari diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi melalui permainan ini, jadi bisa diambil makna bahwa kitalah yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Orang lain bisa mempengaruhi kita, tapi tetap yang mengambil keputusan tetap adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu, setelah permainan ini, kita lanjutkan, Nah, berikutnya gunain perubahan paradigma belajar. Nah, di sini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi. Seakan-akan itu guru bisa mengontrol murid, ya. Misalnya, ayo kamu, seolah-olah murid itu bisa atau dapat melakukan semua yang guru perintahkan. Ini miskonsepsi ini yang harus kita rubah. Tidak selamanya guru itu harus bisa mengontrol diri siswa. Terkadang ketika kita contoh memberi PR misalnya kepada murid, ayo diberi PR harus dikerjakan. Nah, ini kita menyuruh murid untuk melaksanakan sesuatu. Tetapi pada kenyataannya terkadang masih ada murid yang tidak mengerjakan PR tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan, penguatan. Kita memberi penguatan itu, penguatan positif itu apakah efektif dan bermanfaat? Ini tidak selalu, tidak selalu. Ini bahwa penguatan positif itu tidak selalu akan bermanfaat.
juga akan ada ketergantungan bagi siswa. Ketika kita sudah tidak memberi mereka penguatan, mereka kembali lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, miskonsepsi ini juga yang harus kita rubah Bapak Ibu. Dengan pemberian kritik itu terkadang membuat orang down, terkadang membuat orang down, bukan malah menguatkan karakter mereka. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang juga perlu kita rubah Bapak Ibu. Orang dewasa seperti contohkan kita guru, tidak selalu guru itu bisa memaksakan suatu hal kepada siswa kita. Nah, ini paradigma yang miskonsepsi atau kita perlu berubah. Kemudian lanjut Bu Naim. Nah, di sini bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yang sudah tidak miskonsepsi. Di sini stimulus respon itu karena adanya rangsangan. Kita harus merubah ke teori kontrol. Misalnya yang stimul di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan. Misalnya di sini dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ini kan tidak sesuai, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sama halnya dengan murid kita juga kebutuhannya berbeda-beda. Misalnya murid dengan kemampuan yang kurang, jelasnya kita memenuhi kebutuhan mereka tidak sama dengan murid yang sudah mampu. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini untuk stimulus respon. Nah, diharapkan kita bagaimana tidak sesuai, yang betul bagaimana. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita harus ubah. Bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksa untuk bagaimana menyamakan dengan pandangan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang lalu, sekarang harus dirubah. Bagaimana semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik, perilaku yang buruk, pasti semua memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini kita rubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu, diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini bagaimana? Tidak sesuai. Bagaimana yang sesuai? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan itu gagal, ada pemaksaan. Kita rubah. Bagaimana dengan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian lanjut Bu Naim. Makna kata disiplin positif. Ketika kita mendengar kata-kata disiplin Bapak Ibu, mungkin di Bapak Ibu ada pemikiran yaitu tentang apa? Misalnya mendengar kata-kata tentang disiplin, terbesit di Bapak Ibu itu tentang apa di Bapak Ibu? Anak-anak harus mematuhi apa? Tertib, tepat waktu. Kemudian misalnya lagi yang sering itu aturan. Nah, tentang disiplin itu yang kita terbesit yaitu tentang kata aturan. Kata tertib, aturan. Sesungguhnya dari kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang
artinya belajar. Oke, yang artinya kata disiplin sendiri itu adalah belajar. Nah, disiplin di sini adalah mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik itu tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Di sini yang disiplin positif. Jadi di sini memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita tanpa adanya ancaman, hukuman ataupun penghargaan atau reward. Jadi memang benar-benar dari peserta didik kita itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tersebut, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian lanjut Bu Naim. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini menurut di sini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada atau mempunyai tujuan. Kemudian menurut Diane Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut Bu Naim. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah sering dan tidak asing lagi bagi kita, terutama yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, di sini kita kenal dengan yang disebut profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan ada 6. Ada 6 nilai-nilai kebajikan. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini Bapak Ibu adalah tugas kita sebagai guru untuk menuntun murid kita bagaimana agar nilai-nilai kebajikan ini dapat tertanam kepada anak didik kita. Kalau kita di kurikulum merdeka untuk profil pelajar Pancasila ini sudah mulai diimplementasikan dalam proyek P5, yang mana dalam proyek P5 tersebut yang dinilai adalah sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu Naim. Di sini ada yang sering kita nyanyikan untuk lebih mudah menghafal dimensi-dimensi atau sikap yang tadi ada di proyek apa tadi, profil pelajar Pancasila. Coba Bu Naim bisa di Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran PKM sudah tidak asing lagi. Biasanya kita nyanyikan bersama dengan anak-anak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila
sudah menerapkannya di kelas nggih. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan tadi tentang paradigma nggih, paradigma perubahan belajar, kemudian kontrol tadi ya. Kemudian sekarang konsep inti yang kita pelajari dalam budaya positif yaitu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Oke. Manusia melakukan suatu hal, tindakan atau melakukan sesuatu apapun itu didasari oleh motivasi dari dalam dirinya. Motivasi tersebut bisa dari yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contoh misalnya datang ke sekolah sebelum jam 7, tidak jam 7 lebih. Melakukan tersebut karena motivasinya untuk menghindari hukuman. Misalnya hukuman apa? Misalnya takut atau khawatir ditegur ibu kepala sekolah bisa, atau juga takut presensinya berwarna-warni. Nah, itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Kemudian ada lagi motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang kedua. Oke. Kita melakukan sesuatu, misalnya kita mengajar di kelas, ketika dilihat kalau kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, sebentar lagi ibu kepala sekolah paling lewat di depan kelas saya mengajarnya maunya yang betul-betul. Nah, itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Motivasi-motivasi ini Bapak Ibu bukan hanya terdapat pada kita sebagai guru, juga ada di murid kita. Nah, jadi ada 3 motivasi ini Bapak Ibu yang melandasi kita melakukan sesuatu. Kemudian lanjut dulu ini. Nah, Bapak Ibu mempunyai pertanyaan reflektif. Ada narasi, misalnya seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia banyak diam, kemudian dia menggambar di buku pelajarannya, tidak mengikuti pembelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dia gugup. Kemudian tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap. Kemudian Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya untuk menertawakan Iva yang tergagap-gagap tersebut dan malu. Malahan meminta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Yang tidak bisa, karena tidak bisa menjawab pertanyaannya dari Pak Guru tadi. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun semakin tertawa melihat Iva di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Ini menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak guru pada narasi tersebut terhadap Iva? Setuju? Setuju nopo tanur? Tidak. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak guru tersebut terhadap Iva itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain mungkin? Kalau menurut saya hukuman itu karena tidak fokus pada pelajaran ya. Mungkin lagi yang lain, mungkin pendapatnya lain. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah hukuman. Kemudian ada lagi ini adalah konsekuensi. Bagaimana Bu untuk ini mengetahui? Kita lanjut dulu, Baiklah. Nah, lanjut Bu Naim. Nah,
Untuk itu mari kita belajar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Seperti tadi asing koin segitiga restitusi. Nah, nanti restitusi itu apa? Oke. Nah, sekarang ke hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari guru. Kemudian murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan. Kemudian tanpa melalui kesepakatan, pengarahan baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman juga yang diberikan itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis ya, membuat malu anak itu kan psikis kemudian disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata juga itu adalah hukuman. Kemudian lanjut gunain konsekuensi. Konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru sebelumnya. Umumnya biasanya konsekuensi ini dibuat oleh guru, kemudian ini dan konsekuensinya itu biasanya diterima bila ada pelanggaran karena sudah dibuat sesuai kesepakatan di awal bersama-sama. Di sini konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol. Di sini murid, misalnya ini ya di kegiatan pembelajaran, murid itu mengobrol, berbicara terus dengan temannya. Akan tetapi konsekuensi ini sudah dibuat dari awal dulu kesepakatannya, kesepakatan kelas di sana. Ketika pembelajaran berlangsung, ketika kamu berbicara sendiri, itu nanti konsekuensinya apa, gitu, oke? Nah di sini. Ketika dia tidak selesai pelajaran, maka dia tidak istirahat, harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi konsekuensinya dia akan kehilangan waktu untuk bermain, istirahat ya, untuk mengerjakan. Tetapi itu sudah kesepakatan dari awal. Nah, jadi itu konsekuensi. Nah, ini kalau konsekuensi itu sudah diketahui oleh murid sebelumnya. Nah, di sini guru memonitor pelaksanaan kesepakatan tersebut yang sudah dibuat bersama-sama di awal. Jadi itu konsekuensi. Kemudian berikutnya yaitu tentang apa itu restitusi. Restitusi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sudah lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif ya, dengan guru dan murid. Di sini untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan, kemudian bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nanti Bapak Ibu akan saya lebih ulas lagi tentang restitusi ini. Ini hanya gambaran dulu, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisi untuk restitusi. Berikutnya, Bu Nani. Kita tadi konsep inti ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Kemudian lanjut ini untuk kebutuhan pengertian kebutuhan dasar manusia. Sedangkan berikutnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Di sini ada bertahan hidup, misalnya kebutuhan kita akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan.
Kemudian kebutuhan kita akan kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kita merasa bebas mandiri. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Oke. Kadang anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi tujuan tertentu. Contoh misalnya ketika pembelajaran anak-anak tidak fokus bermain terus, nah kemudian mereka itu berarti ingin memenuhi kebutuhan rasa senang, yaitu karena senang bermain misalnya. Kemudian ada lagi misalnya anak itu ini rasa kasih sayang dan rasa diterima, biasanya ingin disayang atau diterima dengan teman-temannya atau juga dengan guru-gurunya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian lanjut ini motivasi perilaku manusia di sini. Tadi sudah dijelaskan kan, ada 3 motivasi. Motivasi yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat penghargaan, kemudian motivasi yang sudah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi untuk menghindari hukuman dan mendapat penghargaan itu adalah termasuk pada motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita itu yang harusnya kita kembangkan, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang sudah kita percaya. Kemudian lanjut ini. Nah, di sini ada posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai beberapa posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya itu yang mana? Di sini ada posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau dan juga ada manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya yang mana, Bu? Nomor 2, pembuat merasa bersalah. Kemudian misalnya ada lagi yang lain, posisi kontrolnya yang mana? Mungkin sebagai penghukum tidak kita pungkiri, kadang kita juga pernah melakukan hal tersebut. Ini tingkatan posisi kontrol untuk kita sebagai guru, yang mana kita sebaiknya untuk meningkatkan posisi kontrol kita kepada yang tingkatan paling akhir, yaitu sebagai apa yang di bawah? Sebagai manajer. Apa itu sih Bu Wiwin maksudnya posisi kontrol kita yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer? Baik, berikutnya Bu Nani. Nah, di sini Bapak Ibu posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Di sini ada posisi kontrol yang negatif. Yang negatif yaitu adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang positif adalah sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Akan tetapi untuk perilaku kontrol ini yang manajer itu adalah kontrol diri. Itulah tingkatan yang kita sebagai guru lebih atau sebaiknya kita berada pada posisi yang sebagai manajer. Lanjut Bu Nani. Nah, sebelum ke ini tadi yang segitiga restitusi, belum ke depan dulu Bu Nani. Agar Bapak Ibu lebih memahami tentang beberapa posisi kontrol restitusi, yaitu tentang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Di sini ada saya tayangkan video, kemudian di situ ada contoh sikap atau kejadian yang mana nanti ini ternyata sebagai
sebagai penghukum yang seperti ini. Oke. Nah, di sini baiklah Bapak Ibu, kita simak bersama-sama dulu ya di sini 5 posisi kontrol tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Oke, bisa langsung ke contohnya deh, Bapak Ibu, sebentar deh. Nah, ini sebagai posisi penghukum, misalnya, oke. Posisi kontrol sebagai pendukung, oke. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Kamu beli lapangan basket 2 kali. Langsung diberi hukuman. Kenapa? Kamu melawan ibu. Ini dia Bapak Ibu ya, sebagai penghukum. Sudah terlambat. Nah, ya. Di sini posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Oke. Ini secara tidak kita sadari sudah mungkin sering kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama anak-anak. Oke. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Gitu ya. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, itu adalah posisi kontrol kita, membuat orang merasa bersalah. Ditegur bapak kepala sekolah. akan menyimpan Kemudian posisi teman. Kita di sini posisi kontrol sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. Di sini kalau sebagai teman ramah sikapnya biasa. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Jadi seperti dengan teman di sini posisi kontrol gurunya seperti dengan seorang teman. Akan tetapi tetap di sini tidak akan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Akan tetap terulang karena tidak ada motivasi intrinsik dari anak tersebut. Kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa. Sebagai teman, Selamat pagi, Bu. Nah, di sini sebagai pemantau, ada juga posisi kita atau kontrol guru sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus Di sini sekolah pemantau. dulu. Hanya di sini guru hanya menegaskan, kemudian memberitahu. Di sini masih belum juga
mencarikan solusi tentang permasalahan, masih belum muncul tentang bagaimana mengatasi permasalahan dari diri anak itu sendiri. Pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Dan Bapak Ibu mungkin saya lanjutkan lagi nih. Di sini Terusnya jam 7. yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Bangun, terima kasih untuk udah sama Kak. Ini yang positif. Kan dia mungkin pengalaman ya udah kita sama keluar. Lalu pas saya semalam, Baiklah. selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu Nah, di keyakinan sini sekolah yang mana? dihubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat di posisi manajer di sini. Kemudian menanyakan kepada anak tersebut keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian ketika melanggar apa konsekuensinya yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Oke, di situ posisi sebagai Saya manajer. mencoba untuk tidak lupa menyedang alarm saya Bu. Jadi di sini anak akan timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Jadi Emma, Bapak Ibu mungkin itu Indonesia dapat pada motivasi dan prinsip kembali lagi ke ya, yang tadi. itu posisi manajer. Nah, itu merupakan 5 posisi kontrol ya, kita sebagai seorang guru. Kemudian di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, bisa juga dipraktekkan di rumah oleh orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang dibuat. Kemudian segitiga restitusi. Kenapa kok disebut segitiga restitusi? Karena nanti ini ada 3 langkah. Kemudian coba Bu Nani di slide berikutnya. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi tersebut, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini proses segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru di sini. Jadi ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran terhadap apa kesepakatan yang sudah dibuat, kita menstabilkan identitas dulu, menanyakan dulu, mengapa, apa maksudnya yang misalnya anak datang terlambat ke sekolah. Kemudian kita tanyakan, kita panggil misalnya anak tersebut, sudah paham belum mengapa Bapak Ibu kamu panggil ke sini? Misalnya anak, ya Bu, karena saya datang terlambat, misalnya Bu. Kemudian di sini kita proses diskusi, dialog dengan anak, kita dudukkan anak itu bersama-sama. Kemudian ditanyakan mengapa alasannya bisa terlambat. Oh iya Bu, misalnya saya tidurnya kemalaman atau bermain HP terus, seperti itu. Nah, ketika kamu sudah bangunnya kesiangan, kemudian kamu terlambat ke sekolah, nah di situ kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana. Nanti anak-anak pasti mengingat, sudah kan kita di awal sudah membuat kesepakatan bersama-sama. Kemudian kamu sudah tahu apa konsekuensi ketika kamu melanggar tersebut. Anak-anak pasti sudah tahu dan muncul dari dirinya sendiri. Bagaimana kamu mengatasi masalah tersebut? Ya Bu, mungkin saya datangnya atau tidurnya akan lebih awal sehingga besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi ada proses restitusi, dialog antara guru dan siswa untuk mencari solusi bersama-sama dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian lanjut, Bu Nani.
Nah, seperti itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Diawali dengan menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian di sini menanyakan keyakinan kelasnya apa, kemudian konsekuensinya bagaimana jika kamu melanggar, kemudian ke depannya untuk memperbaiki hal tersebut apa yang akan kamu lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bu Nani. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Gitu, oke? Lanjut Bu Naim. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama? Kemudian di sini tidak sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Oke. Lanjut Bu Nani. Nah, di sini contoh-contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa membuat atau praktek dengan anak-anak di kelas masing-masing, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Biasanya ini dibuat di awal tahun pembelajaran, ketika akan kita memulai pembelajaran kepada anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Kemudian dari mana itu, apa itu gurunya? Itu siswa bersama dengan guru membuat. Kemudian di sana kita buat bersama-sama dengan siswa. Kemudian kita hias yang menarik, agar menarik. Kemudian kita tempel di kelas yang mudah dijangkau dengan anak, sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk membaca dan mengingatnya. Nah, jika suatu waktu mereka melanggar, mereka akan ingat, oh, kesepakatan kelas ini yang sudah saya langgar, gitu, oke? Kemudian lanjut Bu Nani. Nah, sudah Bapak Ibu. Bu Sri mungkin ada yang ditanyakan? Bu Risma atau? Monggo, bentar ya. Kalau menurut saya ini sebetulnya praktek restitusi itu sudah, tapi kalau dulu itu langsung lah. Kalau ini kan di tempat lain dulu, sepertinya di proses gini-gini biar anak enggak malu gitu ya, prosesnya seperti itu. Ya sudah, cuma itu tadi pelaksanaannya. Betul sekali ya Bapak Kalau Ibu. jangan begitu langsung ditegur. Kadang kurang baik ya. betul. Kadang kita menegur di depan siswa yang lain. Bapak Ibu betul sekali. Berarti guru sekarang itu istilahnya harus omes ya. Ayo ke sana dulu. Dengan kembali lagi kepada tujuan kita untuk apa? Menjadikan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Banyak kontrol emosi. tidak dapat dipungkiri juga. Kadang kita juga punya kontrol sebagai penghukum. Bagaimana baiknya kita meningkatkan posisi kontrol kita sedikit demi sedikit hingga mencapai kepada posisi kontrol yang sebagai manajer. Mungkin ada lagi, monggo Bu Nani. Monggo. Keyakinan kelas itu dibuat atau disepakati ketika di awal masuk sekolah pembelajaran ataukah ketika pembelajaran berlangsung ataukah bagaimana? Oh, boleh. Terima kasih Bu Nani. Monggo dari Bapak Ibu guru semua, mungkin ada yang mau memberi tanggapan. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat di awal pembelajaran ataukah ketika sudah pembelajaran berlangsung. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberi tanggapan kepada Ibu Nani. Hanya menambahkan saja begitu. Mengenai kesepakatan kelas,
alangkah baiknya di awal kita bertemu dengan mereka, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sifatnya global, jadi nanti bisa dipakai di saat kapanpun. Ketika kita akan melakukan sebuah awal pembelajaran, bukan kita terus tiba-tiba buka halaman buku ini, kerjakan ini, tidak. Nah, di situ kita bisa lagi membuat kesepakatan awal pembelajaran. Karena kesepakatan kelas harus tentunya tetap kita ingatkan kepada mereka di setiap awal pembelajaran, agar ya yang pertama kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa tetap ingat apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, terkadang dalam kesepakatan awal di kelas kita bertemu dengan mereka, kita masih perlu menambahkan kesepakatan yang lain yang terlewatkan. Jadi alangkah baiknya di awal kelas kita bertemu dan di awal pembelajaran ketika kita baru bertemu dengan mereka di pagi hari, supaya mengingatkan kembali dan tetap konsisten terhadap apa yang sudah disepakati. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Bagaimana Ibu Nani, sudah bisa diterima nggih? Nah, jadi kembali lagi kepada kita sebagai guru harus tetap konsisten, nggih? Tentang kesepakatan yang sudah dibuat, bagaimana kita menerapkannya, keberlanjutannya itu kita laksanakan terus secara konsisten. Nggih. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain masih ada yang perlu ditanyakan, monggo. Oke. Ini untuk kelas rendah ya Bu, terutama di kelas 1 itu menyampaikan keyakinan atau kesepakatan kepada anak yang tidak bisa baca, terutama yang begini. Kan tidak semuanya bisa baca. Ini caranya bagaimana untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini kepada siswa yang tidak bisa baca itu. Terima kasih Bu Sri. Monggo mungkin dari teman-teman ada atau langsung Bapak Ibu, ketika kita menghadapi atau murid yang kita ampu ya, itu adalah murid kelas 1 yang mayoritas mungkin masih kadang di awal masuk itu masih ada yang belum bisa membaca, beberapa atau sebagian besar bahkan ada yang tidak bisa menulis. Bagaimana cara kita untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut? Mungkin dari saya, yaitu bisa kita dengan menggunakan gambar-gambar. Kita memanfaatkan media gambar-gambar. Misalnya kita buat atau sediakan gambar-gambar, misalnya di sini tentang membuang sampah di tempatnya, kemudian ada juga membuang sampah yang sembarangan. Kemudian juga ada gambar ketika pembelajaran anak berbicara sendiri, tidak mendengarkan guru. Nah, jadi di sini untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 1 yang masih mayoritas di awal itu masih belum bisa membaca dan menulis, kita bisa menggunakan gambar-gambar. Kita sediakan berbagai macam gambar, kemudian mereka disuruh memilih. Misalnya disuruh maju. Menurut kamu ini yang mana yang baik? Anak-anak akan memilih. Oh Bu, saya memilih gambar ini Bu, yang membuang sampah ini yang betul, ini yang baik pada tempatnya. Oh iya, kita ambil gambar tersebut. Kemudian ayo teman yang lain, kamu mau pilih yang mana? Disuruh milih kita ya beberapa gambar tersebut yang sudah kita sediakan. Kemudian Bu, saya yang ini Bu, ini ketika pembelajaran duduk tertib Bu, mendengarkan. Oh, kita ambil. Nah, kemudian dari gambar-gambar tersebut, kemudian kita bisa jadikan kesepakatan kelas ya. Kita tulis, kemudian tapi tadi di awal kita menggunakan gambar, kemudian kita tulis atau tetap
memakai gambar, kita tulis misalnya tertib gitu ya ketika pembelajaran, tetapi di sampingnya kita letakkan gambar tersebut, nah, kita tempel gambar tersebut. Kemudian di bawahnya membuang sampah pada tempatnya. Kesepakatan kelas untuk kelas 1 kita tambahi gambar di sampingnya. Nah, jadi kesepakatan kelas tersebut yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi kesepakatan bersama anak-anak, kemudian kita tempel misalnya di kertas manila yang besar, kita hias bisa bersama dengan anak-anak. Kemudian kita tempelkan di tempat yang mudah dijangkau anak-anak. Ketika anak-anak tersebut yang tidak bisa membaca melihat gambarnya, oh kalau buang sampah harus di tempat sampah. Atau kalau misalnya untuk bukan hanya kelas 1, kelas lain untuk lebih kesepakatan kelas ini lebih pesat menurut ini ya. Misalnya kalau kelas atas kasih tanda tangan, misalnya tanda tangan anak-anak itu yang sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian Bu, nggak bisa nada lama, anak masih kecil Bu, pakai cap jempol. Ya, anak-anak senang. Cap jempol bisa kita pakai pewarna makanan, kita taruh tempat, lalu cap jempol. Cap jempolnya biar bagus dibuat bentuk pagar-pagar di kesepakatan kelas tersebut. Nah, mungkin itu dari saya, Bu Sri. Nah, ini kebetulan sama-sama dulu kelas 1. Monggo mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Dika, mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Monggo mungkin yang tadi Pak Dika. Monggo. Bertanya mungkin. Kebetulan saya juga mengajar olahraga. Nah, kebanyakan kalau olahraga itu kan di luar kelas, apakah kesepakatan kelas itu juga perlu untuk guru olahraga? Terima kasih. Terima kasih Pak Dika. Bapak Ibu guru, di sini kebetulan Pak Dika mengajar tangkap, double. Ada di guru kelas, ada di olahraga. Kemudian kesepakatan kelas akan Bu Wiwin nanti saya buat di kelas. Apakah untuk nanti pembelajaran olahraga juga saya butuh untuk membuatnya lagi Bu Wiwin? Bisa Bapak. Kan nanti di kelas kita praktekkan di kelas untuk kesepakatan kelas tersebut. Kemudian untuk pelajaran olahraga bisa juga dibuat untuk kesepakatan kelas untuk pelajaran olahraga. Ketika misalnya pelajaran olahraga ada menggunakan alat-alat olahraga, kita sepakati ketika selesai menggunakan harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi di sana nanti memunculkan sikap dari anak rasa tanggung jawab. Jadi selain di kelas kesepakatan kelas tersebut atau keyakinan kelas tersebut bisa juga dibuat sesuai dengan misalnya guru mamanya. Misalnya ini Bu Wiwin guru agama, monggo dibuat kesepakatan kelas dengan anak-anak juga. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bapak Ibu sudah dapat mengikuti dengan baik kegiatan dari awal sampai akhir. Saya berharap di sini dari hasil kegiatan sharing, saya katakan sharing atau belajar bersama hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru semua, khususnya bagi kita sebagai seorang guru yang tugas utama kita adalah bagaimana kita mendidik siswa-siswa kita, menuntun mereka, Bapak Ibu, dan tujuan akhirnya adalah tetap semuanya kembali adalah untuk murid. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pembawa acara. Setelah tadi pemaparan tentang budaya positif,
yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulin Kusniati SPP. Untuk acara berikutnya yaitu sebagai acara terakhir adalah doa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai. Pada doa ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang amat dimengerti SPP selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2, dan juga yang hormat Ibu Jamal Ayu selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1, dan juga Bapak dan Ibu guru sekalian yang kami hormati. Sebelum acara ini kami tutup, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pada kesempatan acara kali ini dijadikan tambahan ilmu dan barokah manfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin amin. Mutasyakirin alamin hamdan wa inna na'udzu bika min al-bid'ah ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa amin sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hidayatan fil jannati wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rawatan wa Allahumma habibna lana fi suratin wa hadatsana min al-ma'asi wal hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan bil bilad hadi dan ahwal al-ahad wa qilana min hajat wa tutahhiruna min kulli sayyi'at wa rahmatan bil amal darajat wa tubayyinuna biha sawaya wa khayra fil hayati wa akhirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi Fatihah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita laksanakan bersama. Kami di sini sebagai pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir terdapat beberapa kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.